Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan, sehingga kita bisa bersekolah dan bisa bertemu dengan ibu guru dan teman-teman sekalian. Oke, gimana kabarnya kalian? Menikmati liburan kalian dalam Hari Raya Idul Fitri ini? Oke, baiklah, sekarang Ibu akan mengabsensi kalian. Putu Raina, Talia Prastiwi, Rifki Wafi. Oke, alhamdulillah kalian semuanya bisa masuk ke kelas ini pada hari ini. Oke, pada materi kali ini kita adalah dokumen berbasis digital. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat memahami tentang ruang lingkup materi dokumen dan dokumen berbasis digital, sehingga kalian dapat mengetahui tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, ciri-cirinya, serta fungsi dari dokumen tersebut. Sebelum memasuki dokumen berbasis digital, kita akan pelajari lebih dahulu tentang apa sih dokumen itu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan materi berupa video yang akan kalian tonton selama waktu 10 menit. Sudah 10 menit kan? Jadi, apa yang kalian dapatkan dari menonton video pembelajaran tadi? Apa sih pengertian dokumen itu? Ya, dokumen merupakan suatu susunan atau hasil tulisan yang berisi suatu pernyataan dari penulis ataupun penyusun yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain yang dikehendaki. Selain itu, dokumen dalam suatu organisasi merupakan salah satu media komunikasi administrasi antara sesama pegawai, baik secara individu maupun dengan pihak luar perusahaan, dan dilakukan dengan cara timbal balik. Nah, mengapa sih dokumen itu penting? Oke, dokumen itu sangat penting ya digunakan sebagai individu maupun suatu perusahaan atau organisasi, karena juga untuk menyimpan informasi-informasi penting dan juga sebagai bukti. Oke, dokumen-dokumen kantor harus ditata dengan sedemikian rupa sehingga tetap terawat dan tidak rusak, sehingga ketika ingin kita mencari dokumen tersebut mudah untuk ditemukan. Selanjutnya, ciri-ciri dokumen. Nah, ciri-ciri dokumen ada apa saja? Yang pertama, dokumen sebagai alat komunikasi informasi kepada semua orang yang membutuhkan informasi tersebut atau dokumen tersebut. Yang kedua, dokumen perlu diperbarui atau dilakukan pemeliharaan guna untuk menjaga dokumen itu terawat sehingga ketika kita membutuhkan dokumen tersebut dapat kita temukan kembali. Dan yang ketiga, dokumen harus diubah ketika kebijakan, proses, ataupun prosedur telah berubah, sehingga dokumen tersebut juga harus mengikuti kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir, dokumen memiliki format untuk merekam dan melaporkan informasi sesuai standar. Nah, selanjutnya ada fungsi dokumen. Nah, fungsi dokumen sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fungsi dokumen secara umum dan fungsi dokumen secara organisasi. Yang pertama ada fungsi dokumen secara umum,
yaitu dokumen digunakan untuk menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna. Dan yang kedua, memberikan alat bukti dan data akurat mengenai keterangan dokumen tersebut. Dan yang ketiga, melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen. Yang keempat, menghindari kerusakan terhadap dokumen. Yang kelima, mempersiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan. Yang keenam, mengembangkan koleksi dokumen bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memberikan jaminan keutuhan dan keautentikan informasi dan data yang ada di dalam dokumen. Selanjutnya, yang kedua adalah dokumen dalam organisasi. Nah, dalam organisasi, yang pertama, dokumen sebagai memori organisasi yang digunakan untuk menjaga instansi tersebut. Yang kedua, dokumen membantu mengambil keputusan, melakukan perencanaan, dan melakukan pengawasan. Yang ketiga, dokumen digunakan sebagai alat pembuktian. Yang keempat, dokumen digunakan sebagai rujukan historis. Yang kelima, dokumen sebagai penyedia informasi bagi keuangan, personalia, dan hal lain yang kelak pasti dibutuhkan oleh berbagai manajemen perusahaan. Yang keenam, dokumen untuk keperluan pendidikan karyawan baru. Yang terakhir, dokumen untuk memelihara hubungan perusahaan dengan masyarakat, terlebih untuk klien. Selanjutnya, ada jenis-jenis surat dalam video tadi. Siapa yang dapat menyebutkan? Ya, satu ada surat pribadi, yang kedua surat niaga, dan yang ketiga surat dinas. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Surat pribadi yaitu surat yang ditulis seseorang atau individu dan isinya menyangkut kepentingan pribadi seseorang. Jadi ya surat itu seperti surat kita memberikan kepada sahabat kita, kepada ibu kita, itu merupakan surat pribadi. Yang kedua adalah surat niaga. Surat niaga yaitu surat yang dibuat oleh badan-badan usaha atau perusahaan untuk kepentingan niaga. Contohnya surat permintaan, surat penawaran, surat pemesanan, surat pengiriman barang, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu surat dinas, yaitu surat yang dibuat oleh instansi pemerintahan yang berisi masalah-masalah kedinasan. Dari video tadi juga terdapat surat menurut jangkauannya. Yang pertama ada surat internal, yang kedua ada surat eksternal. Iya, surat internal yaitu surat yang dikirim oleh pimpinan kepada unit-unit di lingkungan instansi. Sedangkan surat eksternal yaitu surat yang dikirim oleh suatu instansi kepada instansi lain. Nah, selanjutnya ada surat menurut prosedurnya. Nah, yang pertama ada surat masuk, ya. Yang kedua ada surat keluar, ya. Nah, surat masuk yaitu surat yang diterima dari instansi-instansi lain. Sedangkan surat keluar yaitu surat yang dikirim kepada instansi-instansi lain. Nah, selanjutnya kita memasuki materi dokumen berbasis digital. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa sih itu dokumen, apa sih itu ciri-ciri dokumen, fungsi dokumen, serta jenis-jenis dokumen. Nah, di era globalisasi saat ini, dokumen sudah beralih ke mode digital, sehingga sekarang adalah dokumen berbasis digital. Apa sih dokumen digital itu? Nah, digitalisasi sendiri adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Jadi digital atau digitalisasi kaitannya dengan dokumen adalah penggunaan media dalam penyimpanan dokumen tersebut. Sehingga penyimpanan dilakukan dengan mentransmisikan atau mengubah menjadi dokumen dari dokumen kertas menjadi dokumen dalam bentuk digital yang dapat dibuka, dibuat atau dihapus dengan alat komputer yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk digital. Nah, data-data dapat diolah dalam bentuk digital berupa gambar, suara, video, tulisan, atau lainnya.
Nah, pengolahan ini dilakukan menggunakan program komputer dan disimpan dalam penyimpanan data digital. Nah, media pembaca data digital yang sering digunakan yaitu hard disk drive atau HDD, kartu penyimpanan, SSD, atau bentuk lainnya. Namun, yang paling sering digunakan yaitu HDD, karena memiliki kapasitas yang besar dengan harga yang relatif murah, daya tahan yang cukup baik, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem server komputer. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas individu. Kemudian, setelah selesai dikerjakan, kita akan bahas bersama. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Kalian yang setiap kelompok terdiri dari 3 orang untuk mencermati di kantor di sekitarmu, di sekelilingmu ini, ataupun bisa lewat media sosial dan internet tentang lingkungan kantor yang menyimpan arsip dalam bentuk file komputer. Nah, apa saja sih yang didiskusikan? Yang pertama yaitu pengertian dokumen digital, manfaat dokumen digital, keuntungan dan kekurangan penggunaan dokumen digital, jenis-jenis perawatan dokumen digital, serta permasalahan yang sering terjadi dalam dokumen digital. Kemudian buatlah kesimpulan dan hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kalian telah mempelajari tentang dokumen berbasis digital, sehingga kalian telah mengetahui apa sih pengertian dokumen digital, manfaat dokumen digital, keuntungan dan kekurangan penggunaan dokumen digital, serta jenis-jenis peralatan pengelolaan dokumen digital. Nah, selain itu, terdapat permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan dokumen digital. Nah, apa saja dapat disimpulkan? Ibu dapat menyimpulkan terdapat 3 permasalahan, yaitu dokumen digital tidak tersimpan secara terstruktur dan sistematis, sehingga ketika dibutuhkan dokumen tersebut sulit untuk ditemukan. Nah, solusinya yaitu menerapkan sistem klasifikasi dan penamaan dokumen yang terstruktur dan konsisten, sehingga ketika dokumen tersebut dibutuhkan, dokumen tersebut dapat mudah ditemukan. Selanjutnya, permasalahan kedua yaitu dokumen digital rentan terhadap akses yang tidak sah dan mudah adanya pencurian. Nah, solusinya yaitu gunakan enkripsi data untuk melindungi dokumen digital dari akses yang tidak sah. Selanjutnya yaitu permasalahan ketiga adalah dokumen digital tidak dapat dibagikan dengan mudah antar departemen atau dengan pihak luar. Nah, solusinya yaitu gunakan platform cloud untuk memudahkan berbagi dokumen digital dengan mudah antar departemen atau dengan pihak luar. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan PR kepada kalian, yaitu berupa tugas agar kalian dapat belajar lagi di rumah atau untuk bisa mengulang materi yang Ibu berikan tadi. Nah, belajar adalah kunci untuk membuka kesuksesan. Jadi, jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga jangan pernah malas untuk belajar ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa untuk ulang. Baik, sekian dari Ibu. Bila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.